lagi dengan Indo Review Film. Gimana kabarnya? Semoga diberi kesehatan dan diberi kelancaran rezekinya. Rapatkan barisannya, siapkan cemilannya. Untuk teman nontonnya, kita mulai ke cerita alur filmnya. Seorang anak bayi yang tidak sengaja masuk ke dalam karung hadiah Sinterklas. Anak bayi tersebut terbawa oleh Sinterklas ke tempatnya, yaitu kutub utara, tempat di mana Sinterklas dan para peri tinggal. Salah seorang peri mengadopsi anak bayi itu dan memberi nama Budi. Singkat cerita, Budi semakin bertumbuh dewasa dan kehidupannya pun berbeda dengan manusia seperti biasanya, karena dia diadopsi peri. Dan Budi pun diberitahukan oleh ayah angkat dan Sinterklas bahwa Budi adalah manusia, bukanlah dari golongan mereka. Diceritakanlah asal-usulnya si Budi, dan dia pun ingin bertemu dengan keluarganya, yaitu ayahnya yang masih hidup. Budi pun bergegas pergi untuk menemui ayahnya. Dengan semangatnya Budi melangkah agar bisa bertemu dengan ayahnya. Dengan semangatnya Budi terus menempuh perjalanan demi ketemu dengan sang ayah. Budi kebingungan dengan suasana keadaan yang tak biasanya. Budi terus melangkah dengan petunjuk arah yang diberikan ayah angkatnya. Budi berperilaku aneh dengan orang-orang di sekitarnya. Budi pun akhirnya menemukan di mana tempat ayahnya bekerja. Budi menanyakan ke resepsionis di manakah ayahnya berada. Di sini Budi bertemu dengan ayahnya, tapi ayahnya belum mengenalnya. Dan ayahnya Budi memanggil security agar membawa Budi keluar dari ruangannya. Budi keluar dari perusahaan ayahnya dengan rasa kecewa, tapi kekecewaan Budi pun terobati dengan melihat gedung permainan. Karena tidak terbiasa dengan suasana di sana, kelakuan Budi pun terlihat aneh. Karena pakaian Budi sangat aneh, pemilik toko permainan menyangka Budi adalah karyawan. Budi pun berkenalan dengan karyawati yang bernama Jovi. Dia karyawati paling ramah dan baik kepada Budi. Budi mendesain toko mainannya dengan terampil dan bagus sekali karena untuk menyambut hari Natal. Selesai mendesain, Budi mendengar seorang wanita bernyanyi. Rasa penasaran Budi mencari dari mana suara itu berada. Ternyata wanita tersebut itu adalah Jovan dan Budi pun ikut bernyanyi. Tapi Jovan kaget karena ada suara lelaki yang bernyanyi. Jovan pun mengusir Budi yang polos. Ayah Budi yaitu Tuan Walter, dia melihat Budi sedang tidur di etalas kaca toko. Budi terbangun karena ayahnya itu sedang melihatnya. Budi pun pergi menghampiri ayahnya, tapi security menghalangi kedatangan Budi. Budi hanya menitipkan hadiah untuk seorang ayah. Pemilik toko heran karena tokonya itu didesain hingga begitu bagus. Ia tidak tahu bahwa Budi yang mendesain tokonya. Budi kaget kalau ada Santa di sana. Dia sangat bahagia. Tapi itu adalah Santa palsu yang memakai kostum untuk merayakan Natal di tempat sana. Budi mengacaukan pesta di sana sampai ia dikejar Santa palsu karena mengacaukan pesta. Budi pun dipecat dan dilaporkan ke kantor polisi dan ditahan. Ayah Budi ditelepon untuk datang ke kantor polisi. Dan di sini Budi pun dibebaskan. Tuan Walter pun membawa Budi ke dokter untuk dites DNA agar memastikan apakah benar dia adalah anaknya. Tak selang berapa lama dokter pun membawa kabar bahwa hasil tes DNA dan benar bahwa Budi adalah anaknya. Dokter menyaran juga kepada Tuan Walter untuk memberi kabar kepada keluarganya bahwa dia mempunyai anak. Istrinya menyambut baik kedatangan Budi. Dengan giatnya Budi menyiapkan sarapan pagi untuk ibu dan ayahnya. Siang hari Budi menjemput adiknya yang baru pulang sekolah. Karena setelan anehnya Budi, adiknya yang bernama Michael pun meninggalkannya. Di tengah perjalanan Michael dan Budi bertemu dengan sekumpulan anak nakal yang melempari mereka dengan bola salju. Michael dan Budi pun memberikan perlawanan dengan melempar balik bola salju. Karena keunikan Budi, Michael pun mulai suka dengan Budi. Michael pun mulai merasa nyaman dengan tingkah laku Budi. Mereka berdua pergi jalan-jalan dengan gembira. Michael dan Budi pergi ke tempat Jovin. Michael menyuruh Budi agar mengajak Jovin kencan dengan makan malam. Setelah bertemu Jovi, Budi dan Michael pun bergegas pulang ke rumah. Dan mereka menyiapkan peralatan untuk menyambut pesta Natal. Keesokan harinya Budi diajak ayahnya ikut ke kantor di mana ayahnya bekerja. Saking ramahnya Budi, dia mudah bergaul dengan karyawan yang lainnya. Dan lanjut waktunya Budi kencan dengan Jovi. Jovi dan Budi pun menikmati kencan mereka berdua. Mereka semakin dekat dan tanda-tanda saling menyukai pun mulai terlihat. Di sini, ayahnya Budi sedang mengadakan rapat penting. Datanglah Budi yang mengacaukan rapatnya. Budi pun diusir oleh ayahnya. Budi merasa kecewa dan ia memutuskan untuk pergi dan kembali lagi ke kutub utara yang dimana tempat ia dibesarkan. Michael datang dan mencari Budi. Tapi ia tak melihat Budi dan hanya barang yang ia tinggalkan. Michael pun pergi menemui ayahnya untuk memberitahu bahwa Budi pergi dari rumah. Mereka berdua segera mencari Budi yang entah kemana perginya. Budi sejenak merenung dengan rasa sedih.
Buddy melihat ke langit dan mendengar Santa Claus sedang mengendarai kereta. Tapi kereta Santa mengalami gangguan dengan keretanya. Kereta Santa pun terjatuh dan Buddy mencari titik di mana Santa terjatuh. Michael pun melihat Buddy yang sedang berlari dan ia dan ayahnya mengejar kemana perginya Buddy. Buddy menemukan di mana Santa terjatuh. Akhirnya mereka pun bertemu. Buddy membantu Santa membenarkan keretanya dan Buddy mencari alat yang terjatuh. Sedang mencari Buddy bertemu dengan ayah dan adiknya yang sedang mencari Buddy. Buddy membawakan alat yang terjatuh. Ayah Buddy dan Michael pun membantu kereta Santa agar bisa terbang kembali. Kereta pun sudah diperbaiki. Santa pun harus pergi dengan tugasnya. Buddy pun diajak Santa untuk pulang kembali ke kutub utara. Kereta Santa pun mulai berjalan dan mulai bisa terbang kembali. Buddy pun akhirnya pergi dengan Santa Claus ke tempat dulunya dia dibesarkan. Sekian akhir dari cerita alur film Elf. Jika ada yang ingin film kesukaannya, direview silahkan tinggalkan jejak di komen. Terima kasih sudah menonton.